dikatakan, bentar. Aqidah Ishaq kita baca. Ini kitabnya. Di Aqidah Ishaq kita akan baca. Pamer ada Farim Haileh, film ini saya bunyi gini. Aqidah Ishaq. Fai akhar ada Farim Haileh, dan setelah semuanya terjadi, Fa Elohim ni saya Abraham, maka Tuhan menguji, tested. That God tested Abraham, maka Tuhan menguji Abraham. Fayamer Elaf, berkatalah Tuhan kepadanya, Abraham. Lalu jawab Abraham, Fayamer hinnini, ini aku. Ini Fayomer, Tuhan berkata lagi, haknat binaka dekha, bawalah anak laki-lakimu yang satu-satunya, yekhideka satu-satunya, Asher Ahta, yang kamu cintai. Siapa? Ishaq, kepada Ishaq. Nah, jadi di dalam Torah kami tertulis yang diperintahkan Tuhan untuk dibawa ke atas Mount Moria atau Gunung Moria adalah Ishaq gitu. Nah, kalau di Islam para ulama berbeda pendapat soal itu. Ada yang Ishaq, ada yang Ismail. Kita lihat aja contoh hadis Imam Al-Tabari, silakan dicek bahwa dia juga mengutip itu adalah Ishaq. Baik Ishaq maupun Ismail, memang dua-duanya tidak ada yang dikorbankan. Jadi artinya memang tidak ada yang dikorbankan, tapi akhirnya Tuhan mengirim yang namanya ail atau kambing, ya, kambing jantan. Artinya memang tidak ada yang dikorbankan. Kenapa demikian? Di dalam Torah sendiri tidak dikatakan bahwa anakmu kata dan sembelihlah dia, nggak ada kata sembelih di situ. Jadi memang Tuhan itu menguji Abraham untuk membawanya sebagai korban bakaran. Nah, korban bakaran di zaman itu dilakukan oleh pengikut-pengikut dewa Molok dan sebagainya ialah anak. Jadi di dalam pemikiran Abraham pada waktu itu, mungkin suruh disembelih mungkin. Jadi Abraham tidak punya knowledge untuk hal itu, dan memang Abraham diuji karena di zamannya itu manusia mempersembahkan anaknya kepada Tuhan lain gitu. Nah, di sini letak ujiannya si Abraham, mau nggak dia memberikan anaknya sebagai korban sembelihan gitu. Padahal memang tidak ada kata untuk disembelih. Itu di situ ambigunya, ya. Di situ Tuhan ujiannya di situ. Abraham dalam pengertiannya yang pada waktu itu, mungkin disembelih ya. Oke. Kalau memang, tapi Abraham tahu, lihat. Abraham tahu, kita lihat di sini. Bayi maslisi Faisa Abraham enaf fayar hamakom merakoh. Dari kejauhan Abraham melihat tempat yang ditunjuk oleh Tuhan. Bagaimana Abraham el-Na'araf, bagaimana Tuhan kepada anak-anak mudanya, bujang-bujang mudanya, Syefu. Nah, di dalam Midrash yang hadir di peristiwa Aqidah Ishaq itu ada 4 orang, Abraham, Ishaq, Yakov dan Eliezer. Jadi ada 4. Ishaq ada di Ismail ada di situ. Jadi disuruh tunggu di situ. Nah, sini yang paling keren. Fa'ani fa'ana al-ka'atko. Memang Abraham el-Na'araf, maka berkatalah Abraham kepada anak-anak muda yang bersama dia, Syefu lakem poim kakamor, tinggallah di sini kalian bersama juga dengan kakamor, itu donkey, keledai kalian. Fani fi'ana'ar dan katko. Sementara aku dan Ishaq ini, anak muda ini, akan pergi ke sana. Ini stakhafe fenashuwa. Kami akan ke atas sana dan kami akan kembali. Nah, jadi Abraham tahu kalau nggak mungkin Tuhan ini suruh gua nyembelih anak, nggak mungkin. Tapi gimana caranya?
Karena praktek pada waktu itu suruh persembahan anak itu disembelih. Jadi memang ini dilema bagi Abraham. Makanya dari 10 ujian yang diberikan Tuhan kepada Abraham, ini yang paling berat. Ujian ini yang paling berat, yaitu apa? Menyerahkan anaknya untuk disembelih dalam perspektif kehidupan di sana ya pada waktu itu, di zamannya gitu. Tapi dia tahu nggak mungkin Tuhan ini suruh nyembelih. Makanya dia bilang, tunggu sini, kami akan ke atas sana dan kami akan kembali. Artinya apa? Dia tahu bahwasanya mereka berdua akan kembali lagi. Nanti kita lihat bagaimana kematian Sarah itu, ibu Sarah itu kematiannya itu salah satunya oleh karena peristiwa ini. Ya. Sarah itu matinya karena kelewat senang, kelewat gembira. Ternyata anaknya tidak mati karena Sarah itu diinformasikan oleh setan ya, yang menyamar menjadi kakek-kakek tua, dan dia menceritakan bahwa Abraham telah membunuh anaknya gitu. Dan itu membuat dia sangat sedih berhari-hari, dan ketika dia mendengar bahwa Ishak tidak mati, dia senang sekali, akhirnya sampai jiwanya itu keluar dari badannya gitu. Akhirnya ibu Sarah meninggal. Nanti kita bahas itu di kemudian hari. Nah, peristiwa akedah Ishak atau pengorbanan Ishak itu, baik Ishak maupun Ismail nyatanya memang tidak ada yang dikorbankan. Nah, artinya apa? Di ulama Islam juga berbeda pendapat soal itu. Yang siapa yang dibawa ke sana? Di dalam Qur'annya kan cuma dibilang anaknya, tidak dibilang eksplisit itu Ishak atau Ismail. Makanya para ulama di Islam itu juga berbeda pendapat soal itu. Intinya baik Ismail maupun Ishak nggak ada yang dikorbankan. Itulah hebatnya. Nabi Noah menurut abang gimana? Nabi Noah itu orang yang soleh di zamannya, ya, di zamannya. Perpuluhan Roni nggak bang? Nggak dong. Kasihan yang lain nggak dapat kejahatan ntar. Yes. Duit. Oke, ntar. Panggil kakak-kakaknya tuh, adik-adik yang mau makan nggak?